Syafi'i. Bahkan Imam Al-Ghazali belajar dari Imam Syafi'i juga. Mereka guru dan murid-murid. Dan kadang suatu Imam Ghazali mengajari Imam Syafi'i, tapi kadang dibalik juga Imam Syafi'i mengajarkan ke Imam Ghazali, sang guru menjadi suatu murid saja. Mereka keduanya landasannya itu legowo. Ada kitab itu berada di landasan Cabulek dan Centini. Yang kitab itu mengajarkan mutiara hikmah yang dulu pernah diajarkan Kanjeng Syekh Siti Jenar, yaitu Bayan Budiman. Burung bayan dengan burung budiman. Burung bayan dia apa adanya, tapi burung budiman dia bijak menyelesaikan. Siapa yang selamat? Burung budiman. Burung bayan akhirnya disembelih. Burung budiman, tidak semestinya apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan makna dan arti. Meski kadang-kadang itu sang burung bayan menyatakan istrimu dibawa orang laki-laki. Sang guru budiman mengatakan jangan kau kasih tahu itu sama suaminya. Belum tentu apa yang dibuat itu sesuai dengan kenyataan ya. Kalau bisa kau netralisir, netral. Kalau enggak, jangan kau sampaikan dulu peristiwa hal-hal seperti itu. Benarkah burung budiman bahwa istriku dibawa orang laki-laki? Bukan arti dibawa, karena kecepatannya istrimu bergerak seolah-olah kesusu, terburu-buru. Ada apa dengan terburu-buru itu, hai sang suami? Mungkin ada sesuatu hal yang sekiranya dirasa perlu itu. Wah tidak, yang pada kenyataannya aja kata burung bayan, memang suamimu, memang istrimu itu dibawa orang laki-laki. Memang kenyataannya situ, justru sumpah demi Allah, dia demi Allah juga. Akhirnya mangkel, dibunuhlah sang istri. Pada kenyataannya nggak tahunya ada saksi yang menyatakan istrinya tadi keburu-buru karena ibunya sakit. Yang bawa laki-laki itu adalah adiknya. Maka sang burung budiman mengatakan, itulah aku bicara apa. Kadang apa yang kita lihat belum tentu peristiwa itu terjadi secara pemikiran kita. Kita belum tahu. Yang dilihat adalah konteks, kenapa kok keburu-buru? Ada apa? Jangan dianggap podo lanang, iku lanang ambek wedok itu sesuatu yang selingkuh katanya. Jadi butuh pencernaan dalam suatu masalah kan. Butuh pencernaan, dan itu membutuhkan waktu untuk bisa mencerna, untuk ngerem hawa nafsunya itu. Di situ. Kalau landasannya dengan waktu itu dilebur, oke. Kalau kalian mengerti intisari ilmu tawajuh, sir tawajuh, ada apa dengan suatu perbuatan dia berhikmah hukum, maka Anda akan sabar di situ. Jikalau kita melihat suatu perbuatan, ini sir tawajuh, bagian dari sirubah. Jikalau kita melihat suatu perbuatan berdasarkan ilmu yang kita punya, kita bisa mendeteksi perbuatan apakah itu. Maka hukum tersebutlah yang akan berlaku pada diri kita, diperbolehkan. Tetapi jikalau kita melihat suatu perbuatan, nanti saya kasih contoh. Jikalau kita melihat suatu perbuatan dan kita tidak mempunyai ilmu untuk cara mengatasi suatu perbuatan tersebut, kita menyerahkan Allah. Dengan waktu itu bergeser, mana sang hukum itulah yang akan menjadi penentu dari waktu. Itulah sir tawajuh. Makanya suruh berserah diri. Umpama, kenapa kok saya ini kepaten keluargaku, padahal saya tidak pernah berbuat salah. Karena kalau kita tidak mengetahui suatu unsur rahasianya, serahkan sama Allah dengan waktu. Mudah-mudahan dengan waktu itulah akan membentuk suatu kejadian peristiwa untuk menjawab pertanyaan.
Umpama kamu tidak bisa menyentuh dari suatu perbuatan dan kamu tidak bisa apa-apa, serahkan Allah. Bagaimana cara menyerahkan ke Allah? Dengan sang waktu. Ucapkan dengan waktu, apa yang terjadi akan terjadi. Maka tunggu aja, hukum itu akan berbicara kausalitas dengan sang waktu. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Suatu kejadian dan peristiwa akan terseleksi dengan waktu. Jikalau suatu perbuatan dan kau tidak mampu untuk mengubahnya, hanya sang waktu yang akan mampu mengubah. Dan sang waktu itu akan berbicara dengan konteksmu sendiri. Karena selain suatu dat dan rahasia yang mampu menyentuh perbuatanmu pertama kali adalah waktu itu. Itulah senjatamu, harus sabar dan sholat sebagai penolong kita. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong, karena sang waktu sedang memproses perbuatan ini. Akan berbicara waktu tersebut. 30 tahun yang lalu Gus Anton lagi teruji apa fitnah yang hebat tentang ajaran. Fitnah yang hebat. Padahal kalau diproses dari suatu kejadian dan runtutan peristiwa, saya seorang mursyid yang berhak membaiat seluruh daripada Torekot Naksabandiyah. Tapi dengan sang waktu, saya serahkan. Waktu akan berbicara siapa diri saya. Saya serahkan sama Allah, maka suatu perbuatan akan digerus dan diseleksi oleh waktu tersebut. Bagaimana Rasulullah saat itu mau dibunuh? Beliau lari ke Gua Hiro dan bersembunyi. Dengan sang waktu, Allah berbicara dengan sang waktu, akan menunjukkan dialah Rasul manusia pilihanku. Dan terbuktilah umur 40, kemudian umur 50, kemudian sampai sekarang dia anutlah ajaran tersebut. Dengan sang waktu Allah akan berbicara. Makanya jikalau dalam suatu rahasia kehidupan dan dirimu merasa benar dan kau tersudutkan, sebetulnya hal itu sedang ditunggu proses alam yang disebut waktu. Maka apa yang harus saya lakukan, Gus? Jadikan sholat dan sabar sebagai penolong. Benar gak, Gus? Jadikan sholat dan sabar, pujian terus Rasul sebagai penolong kita. Waktu yang akan berbicara. Di sini mungkin yang dulu pernah musuhi Gus Anton, yang mungkin dulu pernah merasakan rasa di Gus Anton, mereka akan bisa tahu jawaban saya. Di situ. Karena saya serahkan semua kepada Allah, dan Allah akan memproses datnya lebih dulu lewat waktu. Makanya Allah sekali-sekali ngomong wal asri, sumpah demi waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Sumpah kepada sang waktu. Demi waktu manusia diciptakan dalam bentuk ini. Mau enggak nyerahkan kepada sang waktu? Demi waktu. Kau tidak akan bisa melihat waktu, dan kau tidak akan mampu mengalahkan sang waktu. Karena waktu juga makhluk yang dibatasi dengan ruangan juga. Andai Anda berada pada suatu ruangan yang tidak ada hubungannya dengan ruangan luar, maka Anda tidak akan bisa mengetahui kapan ini sore, kapan ini pagi. Itu sebabnya orang Jawa pakai sanggar pamujang, yang mana tidak ada ventilasi, hingga dia bisa tertidur di dalam pati geni, hingga dia tidak mengetahui kapan ini aku. Sudah berapa lamakah aku di sini? Hingga kalau tidak bergesernya waktu, dia tidak akan pernah merasa lapar, merasa haus. Karena ada konteks ruang di luar ini. Kalau dia berada di ruangan, pendek orang Jawa, lebih pintar daripada kita. Dulu orang Jawa kayak ruangan, tutuplah dia pati geni, bahkan dia tidak mengetahui konsep waktu. Setelah keluar dia tanya, berapa hari kah? 40 hari kau tidak. Waktu adalah makhluk yang paling ganas.
Dia akan merespon apa yang belum pernah ada jawaban, kalaupun dia keluarkan itu masalah, dan akan terjawab oleh Allah. Itulah keadilan Allah. Kau terdolimi, serahkan sama Allah. Yang akan mendeteksi adalah makhluk yang berupa waktu. Sosok bukan orang yang tanggung jawab, Gus Anto. Padahal masih dalam proses. Ingat, yang disebut proses ada hubungannya dengan waktu. You ingin jadi orang baik lewat proses waktu. Kun untuk Allah tanpa waktu, karena Allah tak mampu dijinakkan oleh waktu, dan Allah yang mampu jinakkan waktu. Maka you akan mengeluarkan semua permasalahanmu kepada makhluk yang disebut waktu. Allah memperingatkan wal asri innal insana lafi, demi waktu manusia kuciptakan itu. Artinya apa kalau disambung titik-titiknya? Hati-hati dengan konsep waktu. Kau akan tersaring dengan konsep waktu. Saat kau berbohong, waktu itu akan berbicara nanti. Saat kau jujur, waktu itu yang akan menunjukkan diri. Dia akan memakan apa semua perbuatan dan apa yang Anda pikirkan. Waktu tersebut. Saat kau berbuat baik, waktu itu yang akan menyatakan. Saat kau berbuat buruk, waktu itu pula yang akan menyatakan. Kau tidak akan bisa lepas dari tangannya waktu. Mau digenggam oleh tangan kirinya waktu, atau tangan kanannya waktu. Yang selamat cuma satu, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Waktu kau tundukkan dengan illal ladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus sholihat, orang yang soleh, wa tawassaw bil haqqi, yang mengerti tentang kebenaran sejati, dan wa tawassaw bil sabr. Waktu tidak akan mampu menggerus orang empat itu. Yang itu ranahnya pada tingkatan batin. Yang lainnya lewat, hanya tinggal tunggu waktu. Lihatlah kalau ada orang yang berserah, kalau orang terdolimi, suatu saat nek jarine ludruk rejane zaman sisuk kuwi bakal berbicara. Pastikan kau berbohong, suatu saat kau akan nyunduh boing bakati. Waktu tidak yang akan nyunduh. Kau merendahkan segalanya, aku serahkan kepada Allah, suatu saat kau akan direndahkan dalam hidup. Waktu, kau tidak akan bisa lepas dari waktu. Dan waktumu lah yang akan merapuk, memupuk semua perbuatan kita. Itulah hukum kausalitas. Kalau kau mampu menerima itu, kau bisa terima. Hukum sebab akibat. Yang tanaman ladangnya adalah berupa waktu itu sendiri. Kau sedang menitipkan sabdomu kepada waktu. Aku titip. Inilah hukum yang tertinggi daripada segala-segala hukum, di samping hukum Allah Rahman. Siapakah yang mampu menundukkan waktu? Adalah hukum dari segala tingkatan hukum, yaitu hukum yang di atasnya, Rahman. Karena Rahman Rahim akan diberikan kepada orang yang sabar. Asmaul Husna menyatakan satu Allah, ya Rahman, Maha Pemberi, ya Rahim, Maha Pemberi, Maha Pengasih. Konteks yang nomor 99, As-Sabur. Semuanya pada konteks yang sabar. Itu
Itu aja konsepnya. You baik, you berpakaian sorban, you hebat, tetapi kalau tidak mampu menundukkan waktu, maka you rugi. Karena apa yang diingatkan Allah, wal asri innal insana lafi khusr, demi waktu kau kuciptakan dalam bentuk ini. Hati-hati, tundukkan waktu itu. Dengan ilmu batin apa? Ilah kecuali orang yang beriman, ilal ladina amanu wa amilus sholihat, orang yang soleh, yang selalu tulus, wa tawassaw bil haqi, yang selalu terbuka tentang unsur kebijakan dan tentang hakiki kebenarannya, wa tawassaw bis sabr, saling mewasiati kesabaran. Hanya itu yang tidak bisa ditundukkan waktu. Hanya itu. Bukan akan terdolimi sabar. Habislah orang yang enggak sabar itu dengan dirimu. Sabar. Kalau kau terdolimi, sabar. Pasrahkan dengan waktu. Oleh tok sabdokno suatu saat. Loh itu. Dengan waktu kau akan tersaring. Orang sakti pun tak akan mampu lepas dengan waktu. Akhirnya yang timbul penyesalan. Pernah aku durhakai Gus Anton, pernah aku durhakai orang tuaku. Kau akan menyesal dengan waktu. Makanya aku ngomong, dengan waktu kau akan menyesal. Karena kau tidak akan bisa keluar dari waktu. Karena Allah sudah janji. Dengan waktu kau akan tersadarkan jikalau imanmu masih ada. Kau pernah durhakai orang tua, kau pernah durhakai siapa saja. Kau pernah berbuat aniaya kepada istrimu, atau kau pernah teraniaya oleh istrimu, dengan waktu yang akan berbicara. Waktu yang akan berbicara. Kadang-kadang orang kan bilang, waktu yang akan berbicara, menentukan kehendaknya, karena sudah dipasrahi sama Allah. Wal asri innal insana lafi khusr. Tundukkan waktu itu, karena di dalam waktu itu kau rugi. Kau rugi. Orang yang suka berbohong akan terkuak lewat waktu. Orang yang suka jujur juga akan dibuktikan oleh waktu. Inilah orang yang jujur. Sang waktu akan berbicara, mewakili Allah. Ini dia orangnya. Ini dia orangnya. Maka ngunduh woing bakar kau tidak akan kemanapun kau terjebak oleh waktu, dan kau tak akan bisa lepas oleh waktu. Hingga perbuatanmu semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Arti kata semakin, waktu yang akan membuktikan keburukannya. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Semakin pun juga waktu yang akan membuktikan siapa orang itu. Dan kalau orang itu semakin baik, maka diringkaslah oleh waktu dimanapun dia berada menjadi suatu seonggok karisma. Itulah hidayah. Bentukan karisma, nundukkan waktu dengan perbuatan budi dan pekerti. Waktu tidak akan bisa mampu mengalahkan orang yang berbudi pekerti. Bagaimanapun juga dia akan tunjukkan, inilah orang yang berbudi pekerti. Inilah orang yang jujur. Inilah orang yang apa adanya. Inilah orang yang satria. Inilah orang munafik. Inilah orang kafir. Inilah orang. Sang waktu akan berbicara dengan suatu bentuk dan kejadian peristiwa. Hati-hati dengan sosok makhluk yang disebut waktu. Maka dulu saya waktu khalwat di Gua Gumbeliang juga begitu. Saya tahu konsep waktu dan saya tahu makhluk yang disebut waktu. Ternyata senjatanya harus ditundukkan oleh Rahmanur Rahim As-Sabur, sabar. Trisulaya. Rahman, Rahim, Sabur, sabar. Maka jadikan sholat dan sabar ini sebagai penolong. Dalam sholat terbentuklah jiwa Rahman Rahim karena doa, karena pujian. Konteks kesabaran adalah mengerti ilmunya, disitulah kita bisa membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Hanya dengan waktu.
Panjang pendeknya waktu terserah sang waktu sendiri, terserah malam kita. Yang jelas ditunjukkan. Batasannya apa? Sang waktu memberikan informasi kepada kita. Hei, kesempurnaan orang. Hei, jadinya seseorang batasan di usia 40. Seperti Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi. Tapi kesempurnaan orang batasan di usia 50 ke atas. Semakin dia baik, semakin sempurna. Seperti turunnya sholat 5 Rasulullah. Sekarang dirimu Bang, di usia 50 kau semakin sempurna kan enggak berarti? Di usia 40 kau mendapatkan petunjuk dari sini. Tingkatkan terus. Kalau kau semakin menurun waktunya, sudah jelas di mana arah kembalinya gampang. Kalau kau semakin naik amal ibadahmu, sudah jelas di mana kembalinya. Di waktu itulah kau bisa mendeteksi semakin baik atau semakin buruk. 40 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Batasan manusia seperti Rasulullah. Kau mendapatkan petunjuk di usia berapa? Kemudian kau disempurnakan seperti Rasulullah 50, diturunkan syariat batasan Rasulullah umur 50. 53 tahun Hijriah dicanangkan oleh Rasulullah, meninggal 63 tahun. Kalau kau mau mendeteksi sini kumpulan benar atau salah, di saat kesempurnaan ilmu aku umur 40, setelah dari gua Gembiang kemudian saya menyempurnakan dengan risalah-risalahku. Saat sekarang usia 50 ke atas saya ada jamaah di sini, semakin hari semakin meningkat. Kalau kau bisa mendeteksi suatu kumpulan ini baik atau tidak, lihat dari waktu yang dia sandang. Gampang sebenarnya. Juga dirimu baik atau buruk, lihat dari waktu yang kau sandang. Semakin baik atau semakin mengarah kepada keburukan. Saya kasih petunjuk untuk mendeteksi semua keadaan, baik yang di luar sana ataupun yang di kumpulan sini, bahkan di dalam dirimu sendiri. Kau berusia berapa? Yang disebut usia tergerus dengan waktu. Semakin baikkah, semakin